Verse 29. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Amin. Verse next one. 30. Ayat yang ke-30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Verse 31. 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Amin. Amen 3 kali. Amin. 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 Hallelujah. Haleluya. The reason why I do this, Alasan kenapa saya melakukan ini, saudara. sometimes when we read a long passage, Kadang-kadang kalau kita baca satu pasal atau ayat-ayat yang panjang, saudara akan bingung bacanya. very fast, Sangat cepat. and before you get to the end, Dan sebelum saudara selesai pada akhirnya, your mind is thinking about your stomach. pikiran saudara mikir akan perut. Your mind is thinking about something else. Pikiranmu mungkin melayang kemana-mana. And so it's nice to break the word down into smaller Itu size. sebabnya baik sekali kalau kita baca per bagian kecil-kecil saja dulu. And so that was round 2. Dan ini ronde yang kedua. Kena kita ya, saudara. This one is only the foundation. This is not what I'm preaching. Ini adalah dasar saja. Ini bukan yang saya khotbahkan. I was just trying to feed you with the word of God. Saudara, saya hanya mencoba memberi makan saudara dengan firman Tuhan. What the Lord was speaking to me in my room. Dan ini yang Tuhan berikan bicara kepada saya di ruangan saya di kamar. You know, God is doing some glorious things. Saudara tahu Tuhan melakukan banyak hal yang memuliakan Dia. And after resting for a short time, I started seeking the Lord this evening. Dan setelah saya beristirahat beberapa saat, saya mulai mencari firman Tuhan malam ini. Listen to this. Ya, dengar baik-baik saudara. I was afraid to lift my hands Saya takut angkat tangan because I was falling down under the glory. karena saya bakal jatuh ke belakang karena saya melihat kemuliaan Allah. I was scared to put my own hand on my own head Saya juga takut taruh tangan saya ke atas kepala because saya. the glory of God was so strong. Karena kemuliaan Tuhan itu begitu kuat. Hey, everybody, you can relax. Saudara tenang, santai saja. I tell you, the glory of God is going to manifest powerfully. Saudara, saya katakan kepada saudara malam ini bahwa kemuliaan Tuhan akan termanifestasikan secara luar biasa. Amen. Because you and I want to see more and more of the glory of God. Karena saudara dan saya mengharapkan melihat lebih dan lebih lagi akan kemuliaan Tuhan. His promise from Corinthians is you'll get from glory to glory to glory to glory. Janjinya di dalam Korintus dikatakan kita akan masuk pada satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, kemuliaan yang lebih tinggi lagi. And so now we are going to read the word of God Dan sekarang ini kita membaca firman Tuhan. from Ezekiel 47. Dan kita akan baca dalam Yehezkiel 47 verses 1 to 5 only. ayatnya yang pertama sampai yang kelima saja. Yehezkiel 47 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ketemu saudara? Amin? Ya, baik. Baik, kita akan baca lagi sekali. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan.
Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang aku sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Amin. Can I tell you a story? Saudara, saya mau cerita sesuatu. Okay, you don't want to hear, I'll ask this side. Saya mau tanya sini dulu, boleh nggak saya cerita ya? Can I tell you a story? Boleh saya cerita? A bit very quiet. I'll ask the middle crowd. Yang tengah sekarang. Can I tell you a story? Boleh saya cerita sesuatu? Okay, all together upstairs. Semua yang termasuk Can I yang di tell you a atas. story? Boleh nggak saya cerita sesuatu? Amen. This story happened in Africa. Cerita ini terjadi di Afrika. There was a mighty river, Ada satu sungai, and it was a black river. sungainya sungai hitam. The reason it's black is because it churns up the black mud. Saudara, alasan kenapa sungai ini menjadi hitam itu karena ada lumpur hitam di bawahnya. Full of mud, that's why the river becomes black. Dan air sungai ini keruh sekali, penuh dengan lumpur hitam. Joshua and his wife are very faithful ministers of the Lord. Joshua and his wife. Joshua dan istrinya dengan setia melayani firman Tuhan di sana. And they have to go to every village to preach. Mereka pergi dari desa ke desa. And everywhere they go, they're sharing the message of Jesus Christ. Dan setiap daerah yang mereka lalui selalu mereka ini bercerita tentang Yesus That Kristus. Jesus is the only way, Dan dia selalu berkata Yesus adalah satu-satunya jalan, the only truth, satu-satunya the kebenaran, only life. satu-satunya kehidupan. No one comes to Father except through Jesus alone. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus saja. We cannot believe in any other system, Kita tidak bisa mempercayai sistem yang lain. any other type of religion. Mungkin agama-agama model apapun. Even trying to do good things, it doesn't work. Bahkan melakukan hal-hal kebaikan pun itu tidak berjalan. So everywhere he goes, he sees a little bit of the glory of God. Dan dimanapun mereka pergi, saudara, mereka melihat satu kemuliaan Tuhan yang kecil-kecil. But in Africa, they believe in so many other religions. Tetapi di Afrika mereka itu percaya akan adanya banyak agama. But he's faithful in the message of God. Tetapi orang ini begitu setia kepada pesan dari Tuhan. One day they have to cross this black river Jadi suatu ketika dia harus menyeberangi sungai yang hitam ini to preach the gospel in the other side. untuk menyampaikan firman Tuhan di desa But seberang. this river is very, very dangerous to cross. Tetapi sungai yang hitam ini adalah sungai yang sangat berbahaya untuk dilintasi. There was at the shortest place to cross, the river is very, very fast flowing. Dan pada daerah di mana yang paling pendek jaraknya itu arusnya luar biasa kencang. So he gets a small boat to try to cross. Jadi dia ambil satu perahu untuk mencoba untuk menyeberang ke seberang. He and his wife Dia bersama anaknya, and his sama istrinya, two girls, dan 2 orang putri mereka, about 6 years old and 9 years old. kira-kira umurnya 6 dan 9 tahun. So he gets in the boat and goes across. Dan dia ambil perahu ini dan mereka mulai menyeberang. Unfortunately, the boat capsizes because the river is so fast. Saudara, sayangnya sekali itu perahu terbalik. Karena apa? Karena arusnya begitu kuat. And he struggles. He's the only one who can swim. Dia adalah satu-satunya yang bisa berenang. And he struggles. Dia mulai berusaha. Miracle number 1. Saudara, mujizat nomor 1. Even though the river is very, very fast flowing, Meskipun itu sungai arusnya begitu kencang, he just manages to cross across the river.
Dan orang ini